Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmatnya kepada kita sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama asy-syakirin, orang-orang yang pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada masa-masa saat ini saya melihat pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu terus bertambah. Kalau kita perhatikan, setiap tahun ada aja gitu ya pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Kemudian ya dari segi ilmu agama ya menyimpang lah ya. Di WA pun ada itu di WA. Dari sisi ilmu agama pun menyimpang, sulit dipertanggungjawabkan secara ilmu, dan tentu saja pemahaman-pemahaman ini banyak mempengaruhi masyarakat awam. Dalam agama kita ini Bapak Ibu, ada yang sudah disepakati sumber Islam itu, sumber agama kita ini kan ada Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma. Sebenarnya Ijma ini kalau ulama sudah sepakat, ini tidak boleh lagi disalahi. Contohnya, sholat 5 waktu itu Ijma, wajib. Nah, kalau masih ada orang mengatakan yang wajib itu 3 waktu seperti Syiah, atau sholat itu hanya sholat subuh dia hanya 1 rakaat, yang seperti ini pasti sudah sesat. Ya. Ini sebenarnya harus diperhatikan. Nah, saya mencoba menyusun secara sistematis bagaimana cara kita menghindari kesesatan belajar agama ini. Nah, setelah kita perhatikan, kita teliti, maka sampailah kita pada beberapa kesimpulan, poin-poin penting untuk menghindari kesesatan dalam beragama. Tapi digesernya begini aja, Pak. Ya. Ini juga perlu. Maka kita harus ini filenya salah ya Pak. Ketukar. Enggak, bukan ini filenya. Bukan yang tadi, yang sudah kirim. Salah kirim apa? Salah kirim. Cara menghindari kesesatan. Filenya yang ditampilkan bukan itu Pak. Yang pertama yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, dalam beragama ini kita harus menguasai sumber dalil dalam agama. Dalil ini sumber ilmu sekaligus sumber hukum, sumber petunjuk. Dalil yang disepakati Al-Quran, hadis, Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran, kemudian hadis sahih, sunnah-sunnah sahih. Ini sebagai pagar. Al-Quran, Sunnah ini sebenarnya pagar supaya kita jangan lari. Kenapa kita harus mengetahui banyak dalil?
Karena memang Nabi yang digaransi Nabi itu, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat rasulih. Ada dua hal yang kalau kamu pegang baru kamu tak sesat. Apa itu? Pertama kitabullah, yang kedua sunnah Rasul. Jadi kalau dia tidak berdasarkan kitab Allah, tak ada dalilnya, atau tidak berdasarkan sunnah, ini penyimpangannya lebih besar. Ya. Kecuali dalam hal-hal sosial nanti, itu pun nanti didekatkan dia dengan nilai-nilai Quran Sunnah gitu. Ini yang pertama, karena yang digaransi Nabi itu ya harus Al-Quran Sunnah itu. Di luar itu tidak ada garansi bahwa dia tidak sesat gitu. Maka Nabi menggaransi kalau kamu pegang teguh Quran, Sunnah, kitab, maka kalian akan selamat. Kalau bahasa Nabi lan tadillu, tidak akan sesat selama-lamanya gitu. Ya. Ini yang pertama. Kemudian dalam Quran Ahmad disebut lagi ada dua hal yang ditinggalkan Nabi mim ba'di as-saqalain. Ya. Ada dua hal yang harus kamu pegang kuat. Yang pertama adalah kitab Allah, ini kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua adalah wa itrati ahli baiti, keturunanku, ahli baitku, kata Nabi. Ketahuilah, kata beliau SAW, keduanya tak akan terpisah sampai keduanya melewati telaga Kausar. Maksudnya apa itu? Maksudnya yang paling paham tentang Nabi itu adalah salah satunya itratuhu, keluarga beliau. Yang paling mengerti tentang diri kita sebagai seorang ayah misalnya, itu anak istri kita, keluarga. Karena kita tiap hari bersama mereka kan, karakternya. Maka dalam memahami Al-Quran Sunnah nanti, apalagi dalam hal-hal yang sifatnya spiritual, tidak boleh kita keluar dari pemahaman ahli bait. Tapi ahli bait ini yang ngikut, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ahli bait yang Syiah. Nah, beda lagi. Karena kalau ahli bait yang Syiah nanti dia terjadi penyimpangan. Nanti kita jelaskan. Jadi yang harus perhatikan, jangan keluar dari pemahaman ahli bait yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam hal spiritual. Maka wali besar seperti Abah Sekumpul katanya, kalau kalian mau memahami ilmu spiritual, jangan jauh-jauh dari ahli bait. Itu ya. Kenapa? Karena ilmu rahasia itu banyak diturunkan kepada anak atau istri. Dalam hal ini Fatimah, Ali. Maka Ali itu dikenal dengan babul ilmi. Yang paling tahu banyak rahasia kita yang orang tidak tahu, itu yang bisa nerimanya cuma anak kita yang paling dekat sama kita, anak istri. Ada hal-hal yang kalau kita ungkapkan keluar nanti, takut orang salah paham. Nah, yang nyimpan rahasia itu diturunkan Nabi hanya kepada anak istrinya yang terpilih atau sahabat-sahabat besar yang terpilih. Ini sama-sama sahih hadisnya ya. Maka jangan dipakai satu aja, ya pakai satu aja Al-Quran Sunnah, ahli bait Rasul ini zuriatnya malah kita cela, kita benci. Ini tidak benar sebenarnya ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Man qala fil Qur'an bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar." Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa Ibnu Abbas menerima hadis, siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya, dengan kalau bahasa kita dengan tidak akal Tuhan, akal kenabian, kok nyebutnya akal Tuhan? Akal Tuhan itu maksudnya Al-Quran. Logika ketuhanan. Al-Quran itu firman Allah. Kemudian akal kenabian itu hadis. Ya. Barang siapa yang memahami Quran, firman Allah hanya dengan akalnya semata-mata, siap-siaplah masuk neraka. Ini termasuk awal kesesatan. Nah, Ibnu Taimiyah menyebut di sini yang dimaksud dengan memahami dengan akal adalah memahami tanpa ilmu. Nanti kita jelasin yang keduanya. Contoh, hari ini kita temukan ada di daerah Indonesia Timur menyebut diri mereka aliran kesucian.
Mereka ini kalau kita mau ikut spiritual mereka, kita harus tidak boleh makan daging ikan, ayam, sapi, pokoknya daging yang daging binatang itu semua diharamkan. Apa alasannya? Alasannya akal-akalan. Karena daging itu tidak bisa dipisahkan dengan darahnya. Ini orang yang terdoktrin, ini kuat di sini, Pak. Susah kalau terdoktrin. Alasannya sederhana. Darah itu kita kan diharamkan makan darah. Ya. Diharamkan bagi kalian makan darah, maitah, termasuk wadam hurrima alaikum, diharamkan kepada kalian adam, darah, kemudian maitah, bangkai. Nah, maka bagi mereka daging itu tidak bisa dipisah dengan darah, karena daging itu adalah tempat darah. Kalau begitu kita haram makan daging. Kalau kita mau jadi orang suci, nggak boleh makan daging binatang, Pak. Sama dengan orang Advent, Kristen Advent. Nah, diharamkan mereka. Kalau mau jadi orang suci, padahal Nabi makan kambing, kurang suci apa Nabi? Nabi Ibrahim nyembelih 300 ekor. Setelah nyembelih ganti Ismail, disembelihnya lagi kan 300 ekor. Dalam riwayat 300 ekor kambing disembelih lagi. Siapa yang makan itu kalau bukan Nabi Ibrahim sama keluarganya? Nah, gimana orang bisa merasa lebih suci dengan meninggalkan yang halal? Padahal Allah jelas-jelas menghalalkan daging binatang itu. Kan sebenarnya ini akal-akalan. Dan Wahbah Juheli menjelaskan, sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hikmah itu disembelih. Kenapa kita disuruh nyembelih kambing, nyembelih binatang? Beliau mengatakan untuk menjaga kesehatan manusia secara umum dan penolakan mudarat dari tubuh dengan memisahkan darah dan daging. Jadi ketika kita sembelih binatang itu, hewan kurban, itu kan darahnya keluar semua itu. Maka disuruh tajamin. Biar keluar semua. Kalau nggak disembelih, mati dia, bangkai. Darahnya nyatu di dalam, jadi penyakit. Nggak boleh makan. Tapi dengan disembelih, nah sembelih itulah salah satu cara terbaik untuk yang disahkan Allah dan Rasulnya untuk memisahkan daging dan darah. Loh, kenapa masih diharamkan? Nah coba, ini kan akal-akalan namanya kan? Kalau bahasa saya, akalnya nggak mau tunduk kepada wahyu. Nanti akan kita temui, kebanyakan orang sesat itu dia main akal, tetapi akalnya tidak dituntun wahyu. Sampai-sampai iblis itu Bapak Ibu, itu menyesatkan Adam akal-akalan. Bermain di bahasa. Apa kata iblis? Ketika dia naik lagi lewat ular, dia ngomong dengan Nabi Adam. Adam, kenapa iblis? Apa kata iblis? Kenapa kamu tidak mau makan buah khuldi? Aku dilarang Allah. Tahukah kamu apa arti khuldi? Khuldi itu berasal dari kata khalada. Khuldi artinya kekal. Engkau dilarang makan buah khuldi karena Allah tidak mau engkau kekal di surga. Jadi gimana? Ya kalau mau kekal di surga harus makan buah khuldi seperti para malaikat katanya. Coba. Dia bermain di bahasa kan? Khuldi, khalada. Khalidina fiha, kekal. Jadi dia di akal-akalinya tuh dari sisi bahasa. Maka kalau kau mau kekal, kau harus makan buah khuldi. Datang Hawa, ya karena sudah bersama, sudah nikmat di surga, ya udahlah makan aja lah. Daripada kita nanti dikeluarkan Allah, nggak bisa kekal di surga, bagus kita makan aja. Kalau sudah enak tinggal di surga, kata Hawa pula. Maka mereka makanlah itu, Pak. Secara nalar akal, seolah-olah benar kan? Iya kan? Khuldi khalada, kekal. Kenapa kau gak dikasih makan buah khuldi? Karena Allah tak mau kau kekal. Nah, padahal Allah sudah jelas-jelas itu melarang memakan buah khuldi. Tapi dibolak-baliknya itu dengan logikanya. Nah, itulah cara iblis. Maka Bapak Ibu, dalam sejarah itu ada istilah, ada kita temukan ulama-ulama hadis. Ulama hadis Ibnul Wahab itu tersesat, diselamatkan ulama fikih seperti Imam Malik, Imam Mazhab.
Dan ulama fikih seperti Imam Hanafi itu tersesat, diselamatkan ulama spiritual Imam Ja'far. Begitu tingkat ilmunya nanti. Ibnu Wahab bilang, kalau aku gak ketemu Imam Malik, gak ketemu Imam Mahjab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, niscaya aku akan sesat selama-lamanya. Kok bisa begitu? Ya, karena dia ahli hadis, dia tidak ngerti fikih secara mendalam. Lalu setiap apa yang dicontohkan Nabi dianggapnya wajib dilaksanakan. Ternyata tidak semua yang dicontohkan Nabi wajib dilaksanakan. Nikah lebih dari 4, ya. Kemudian pakai jubah itu bukan hal yang wajib. Tapi dalam pikirannya sebelum dia ketemu ulama fikih semuanya wajib, harus dicontoh. Ternyata tidak. Nah, Imam Hanafi juga banyak menggunakan ra'yu, terkenal dengan ahli logika. Ketemu dengan Imam Ja'far, tunduk dia. Kalau nggak ketemu Imam Ja'far Shadiq, niscaya aku akan sesat. Kenapa? Terlalu banyak gunakan ra'yu. Kata Imam Ja'far, yang pertama sekali menggunakan logika ra'yu adalah iblis. Hati-hati kamu jangan terlalu banyak gunakan logika dalam beragama, kata Imam Ja'far. Kenapa begitu Imam? Nah, coba perhatikan iblis menggunakan kias. Untuk apa kau sujud sama Adam? Ana khairam minhu. Saya lebih baik dari Adam. Saya dari api, dia dari tanah. Saya sudah senior ribuan tahun, dia baru. Ada kemarin sore. Nah, dia berlogika di situ, Pak. Enakal. Coba perhatikan kata Imam Ja'far. Ini yang membuat Imam Hanafi sadar. Ketika Nabi berada di atas unta pakai sepatu, ya, dalam perjalanan musafir, kemudian Nabi bertayamum. Ketika tayamum, Nabi hanya menyapu atas sepatu. Coba gunakan akalmu. Kenapa yang disapu Nabi atas sepatu, bukan bawahnya, tapaknya? Mana lebih kotor, atas dari bawah? Bawah. Coba gunakan akalmu. Kenapa? Harusnya kan yang disapu itu bawahnya. Kenapa atasnya? Kata Imam Ja'far. Karena ini ibadah wado. Sesuai perintah gitu, Pak. Nanti orang yang berakal kan kadang-kadang menggunakan iblis itu karena dia tidak mau sujud sama Adam, itu benar katanya. Kok bisa benar? Iya, karena dia maunya sujudnya hanya kepada Allah saja. Selain Allah enggak mau dia. Sebenarnya sudah benar. Ini juga salah logikanya. Enggak taat perintah. Wong yang nyuruh sujud iblis itu Allah sendiri, kok bukan malaikat yang nyuruh? Yang nyuruh kan Allah sendiri untuk menundukkan keegoannya. Nah, kalau Allah yang nyuruh, ya apa masalah kan? Nabi Ibrahim saja disuruh nyembelih anaknya, nyembelih leher. Masuk akal enggak, Pak, Bu? Allah nyuruh bunuh anak kita, motong lehernya. Masuk akal enggak itu? Itu kalau diterapkan hari ini sampai hari ini, saya kira banyak orang yang kabur dari Islam. Punya anak 2, tahun ini potong saja, tahun depan potong satu lagi. Tahun ketiga murtad dia. Udah habis anakku katanya. Tuhan kayak apaan gitu suruh motong bunuh anak. Kan gitu kan, orang kan berpikir gitu. Tapi kan itu ujian. Allah tuh pintar, itu hanya sebatas ujian. Balaun ajim, maka Al-Quran menyebut, Allah menyebut itu adalah balaun ajim, ujian yang berat, yang agung, yang kami ujikan kepada Ibrahim. Maka diganti dengan kibas, diganti dengan kambing. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka antara akal dengan wahyu ini sebenarnya sejalan kalau kita menguasai dua-duanya. Tapi kadang-kadang orang yang menggunakan akal tanpa wahyu, tidak diruntunnya logika ketuhanan Al-Quran, logika kenabian, hadis, dia lepas akalnya dari tuntunan Allah dan Rasulnya, ini nanti buat sesat itu. Itu yang sering terjadi, yang buat sesat. Ya. Makanya akal itu disebut akal. Kenapa dia sebut akal? Akal itu artinya ngikat. Akal itu harus diikat oleh Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah. Supaya apa? Supaya dia ada tali kekangnya. Dia tidak lari, tidak liberal namanya. Tidak suka-suka hatinya aja mikir gitu. Ya. Saya dulu waktu S2 di Jogja, hukum Islam, tiba-tiba anak UGM, satu bis dari saya, dengan saya dari Sumatera, dia tanya ke saya, kamu kuliah di mana?
di UIN Jogja, jurusan apa? Syariah. Ah ini kamu kan jurusan hukum. Saya mau tanya sama kamu dulu katanya. Kenapa? Saya bilang. Kenapa orang yang berzina itu diharamkan Tuhan? Kan suka sama suka katanya. Kan nggak ada yang dirugikan katanya. Oh dia ikhlas kok katanya. Misalnya yang perempuan ikhlas, yang laki-laki pun ikhlas, nggak ada masalah sama mereka. Kok bisa diharamin katanya? Kan nggak ada yang dirugikan, orang lain nggak dirugikan dia. Nah coba, ini kan akal dia nih. Wih, kok ada orang mikir gini ya? Saya pikir juga kan, kaget juga saya gitu. Kok ada orang gak terima mikir kayak gini? Tapi kan secara akal ya benar juga gitu Pak. Kan gak rugi kan orang senang sama senang. Kita kan nyenangkan orang lain katanya pula kan. Sama-sama nikmati katanya. La ilaha illallah. Akhirnya saya jelaskan dengan maqasidus syariah. Islam itu hadir untuk menjaga 5 hal yang pokok. Menjaga agama, jiwa, akal. Jaga jiwa gak boleh membunuh. Jaga akal gak boleh narkoba, minum khamar, menjaga nasal turunan. Nah, inilah kenanya dia. Karena kalau orang berzina turunannya tak dijaga Pak. Hari ini anak si Fulan, besok anak si Fulan, besok anak si Fulan lagi. Hancur itu turunannya. Anak gak terjaga nasal. Repot kehidupan kita kan. Bagaimana seorang wanita punya 3 anak dari 3 laki-laki yang berbeda? Mana? Itu gimana hidup kehidupan seperti itu? Bingung kita kan. Nah, itulah makanya diharamkan zina itu saya bilang. Baru dia terima. Oh iya katanya. Karena dia main akal terus kan. Nah, itulah maksud saya memang akal itu harus dituntun wahyu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ada lagi ahli spiritual. Jadi ini ahli meditasi. Sekarang sudah terkenal. Saya nggak sebut nama. Dia bilang haji ke Mekah itu untuk bertemu Allah katanya. Bukan untuk bertemu Allah. Ini dari makna ini ngarang ini saya pikir. Bagaimana haji ke Mekah untuk bertemu Allah? Apakah Ka'bah itu rumah Allah? Benar. Apakah kalau disebut rumah Allah di situ tempat tinggal Allah? Lalu bagaimana dengan Masjid As-Salam kita ini? Apakah ini tidak rumah Allah? Rumah Allah juga. Loh, Allah tinggal di sini. Banyak kali tempat tinggal Allah Ta'ala. Ini kan maksud saya begini Bapak Ibu, akal ini harus dituntun. Itu dengan wahyu tadi. Tidak bisa akal-akal, tidak bisa dilepas dia. Tidak ada ulama yang mengatakan, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa ke Mekah haji itu untuk bertemu Allah. Ya, tidak ada yang seperti itu, ayat mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena memang Allah itu muhitum bikulli syai', meliputi segala-galanya. Dan karena Allah itu tidak bertempat. Ketika disebut rumah Allah itu hanya petanda bahwa itu tempat paling mulia. Maka Nabi membahasakan tempat yang paling mulia di bumi adalah masjid. Tempat yang paling mulia di langit adalah Arash, singgasana Allah kan. Itu sama dengan Ka'bah atau Baitul Ma'mur, tempat orang malaikat tawaf di alam Jabarut. Bukan Allah tinggal di situ. Ya. Nah, ini kenapa kita sebut begitu? Karena di dalam ilmu akidah tidak ada penjelasan seperti itu. Kemudian juga di dalam Al-Quran Sunnah tak ada yang seperti itu. Nah, maka kalau kita ambil lagi bahasa, ada lagi yang mungkin memahami manusia tak bisa suci bersih karena di dalam badannya banyak kotoran. Kita ini kan Bapak Ibu nggak bisa bersih sebenarnya. Hidung kita ada kotoran, di perut kita ada kotoran, ya. Semuanya kotoran, kotoran air seni, kotoran buang air besar, kotoran hidung, kotoran telinga, semuanya kotoran. Bahkan badan kita ini ada darah. Darah itu kan najis kan. Lalu karena dianggapnya kita nggak bisa suci, lalu nggak bisa sholat. Aku nggak mau sholat lah katanya. Nah, coba ini akal-akalan juga kan. Kenapa? Orang sholat itu harus suci katanya. Sementara kita tidak bisa suci katanya. Rusak nggak tuh? Inilah akal kalau dia tidak diikat oleh Al-Quran Sunnah. Dia akan lari tuh ke sana kemari. Ya. Maka di situ nanti kita dibutuhkan, diwajibkan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tadi untuk mengikat akal itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, walaupun kita sudah paham Al-Quran Sunnah,
Tetapi perlu kita paham lagi, tak bisa juga kita memahami Quran Sunnah itu semuanya dengan terjemah. Memang harus pakai Quran Sunnah, tapi tak bisa kita memahami Quran itu hanya mengandalkan terjemah saja. Lalu bagaimana Ustaz? Ayat dan hadis harus dipahami berdasarkan ilmu, dengan ilmu bahasanya. Maka Tuhan membahasakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmin, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmu. Pendengaran, penglihatan hati semuanya diminta pertanggungjawabannya. Sebab Al-Quran Sunnah ini nanti dikaji-kaji ulama, Bapak Ibu, dia akan melahirkan ilmu yang banyak. Ya. Dikaji Al-Quran Sunnah lahir ilmu apa? Ilmu tauhid. Dikaji Quran Sunnah lahir ilmu ulumul Quran, ilmu tafsir, asbabun nuzul. Dikaji Quran hadis lahir nanti hadisnya, ilmu ulumul hadisnya ada. Semua dikaji nanti melahirkan ilmu. Nah, ilmu-ilmu agama ini semuanya bertumpu kepada Al-Quran dan Sunnah dan praktek-praktek ulama. Munculnya ijtihad, semuanya tumpuannya Quran Sunnah itu. Dia melahirkan ilmu semua. Ya. Kita mau ilmu yang sifatnya jahir, ada ilmu fikih. Mau sifatnya ilmu tafsir, ulumul Quran itu ulumul Quran banyak tuh. Ada tafsir, ada ilmu asbabun nuzul, nasikh mansukh. Nah, kalau kita memahami Quran harus paham ini. Ilmu munasabah Al-Quran. Maka jadi ulama itu gak gampang sebenarnya. Harus memang banyak ilmunya, lama belajarnya. Ini belajar 3 bulan jadi ulama besar kan? Gimana caranya? Nah, kalau di barat nih, mohon maaf nih, kalau di barat itu kalau nggak dokter dia nggak boleh ngajar. Kenapa? Karena ditakutkan masih menyesatkan buat orang salah mikirnya. Karena belum mapan sekeilmuannya gitu. Kiai Haji Marjuki, ulama NU itu kan ngomong, kalau masih bodoh jangan tampil depan umum katanya. Maksudnya apa itu? Ya, kalau masih bodoh belum paham ilmu agama, janganlah kita menyampaikan pemahaman-pemahaman hukum-hukum yang lebih detail mendalam. Tidak bisa. Ini salah ini Ustaz. Kata Nabi kan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun 1 ayat. Itu kan ada perintah Nabi. Beda Pak. Baligh itu artinya tabligh. Tabligh itu artinya dakwah, menyampaikan. Beda dengan muallim, ta'lim wa ta'lum, belajar. Kalau menyampaikan yang sudah disepakati, kayak orang jemaah tabligh namanya, yuk kita sholat yuk ke masjid. Nah, enggak, udah sepakat ulama memang. Yuk kita baca Quran yuk, ayo sudah sepakat lama. Yuk kita silaturahmi, udah enggak ada masalah di situ silaturahmi. Tapi kalau Bapak Ibu mengkaji hukum-hukum, ahkam-ahkam detail di depan umum sementara kita tidak ahli hukum, siap-siaplah untuk sesat. Nah, itu seperti yang tadi juga kan. Dia menghukum seperti sebenarnya dia tidak ahli hukum. Dia haramkan daging-daging itu dengan alasan akalnya. Padahal dia nggak ngerti hukum Islam itu. Saya yakin dia bukan orang ahli hukum Islam itu. Kalau ahli hukum Islam tidak pernah begitu. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ali pernah bertanya kepada seorang sahabat. Ada sahabat ngajar gini. Nah, seperti saya ini ngajar. Disamperi ke Imam Ali. Kamu udah paham gak ilmu nasikh mansukh? Belum ya Ali? Hati-hati lu, sesat menyesatkan. Nanti kau akan menyesatkan umat ini. Kenapa? Dia belum paham ulumul Quran. Sudah mengajarkan Quran, nasikh mansukh. Tak paham dia mana ayat-ayat yang sudah dihapus hukumnya. Ya. Kan ada ayat waris itu. Dalam Al-Quran disebut idza hadara ahadukumul maut, apabila kalian mau meninggal, intaraka khairanil wasiyati, maka hendaklah jika dia meninggalkan waris, maka hendaklah dia mewariskan atau berwasiat lil walidain, untuk orang tuanya, wal aqrabin, anak-anak, isinya dan seterusnya, orang dekat. Nah, ketika kita mau meninggal lalu kita wasiatkan sama emak kita, aqrabin, anak istri kita, nanti untuk kamu itu ya, kamu yang itu untukmu tuh. Begitu meninggal berkelahi mereka ini. Kenapa? Karena nggak boleh kita sembarang ngasih wasiat. Kenapa nggak boleh wasiat? Karena ayat ini sudah dinasakh, kata Ibnu Abbas. Ayat waris sudah ada.
Jadi kita tidak boleh sembarang membagi harta. Ketika kita meninggal sudah pakai waris saja, bagian laki-laki 2/1 selesai. Bagian berkelahi. Nah kalau mau dibagi, panggil seluruhnya ahli waris. Nanti kalau bapak meninggal, ini buat sipulan ya, adik kalian yang paling kecil, karena dia belum kuliah, dia masih butuh banyak biaya. Boleh wasiat, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Dan boleh wasiat kepada ahli waris kalau disetujui ahli waris. Kalau tidak setuju nggak boleh. La wasiyata li waris. Ahli waris nggak boleh menerima wasiat. Nah, tapi karena dia tidak paham ini yang mana dinasah, ya dipakainya saja. Nah, ini bahaya nggak? Bahaya kan? Nah, inilah baru kita berhati-hati dalam mengajarkan ilmu agama. Tapi kalau yang sudah disepakati untuk dakwah silakan. Ayo kita ngaji yuk, baca satu huruf dapat 10 hasanah. Ah, udah, itu udah sepakati yang begitu-begitu. Jadi antara dakwah dengan taklim wa ta'lum dengan mengajar itu beda. Kalau dakwah tugas seluruh manusia, kalau mengajar itu tugas ulama. Karena kalau mengajar butuh ilmu yang banyak, yang mapan. Kalau berdakwah, mengajar yang baik-baik, yang sudah disepakati, sudah semua orang tahu baik. Kalian jangan ikut-ikut orang narkoba itu. Nah itu disepakati, itu juga semua. Nggak harus ulama. Karena memang narkoba itu sudah dipastikan haram. Nah, maka kalau kita tidak ahli agama, jangan jauh-jauh dari ijma yang disepakati gitu loh. Paham Pak ya? Biar jangan mudah sesat. Nah, kecuali kita ahli bisa meneliti dan ke dalamnya. Maka nanti kalau kita membahas Quran, harus paham kita ulumul Qurannya yang berkaitan dengannya. Kemudian ulama-ulama besar yang ahli Al-Quran. Kita harus paham ini ulama besarnya. Bahas hadis pun gitu. Mengerti kita ilmu hadisnya yang berkaitan dengan mana hadis yang sahih, yang dhaif, mana hadis yang bisa dipakai, mana hadis yang mukhtalaf, berbeda-beda maknanya mukhtalaful hadis. Ya. Kalau kita mau bahas hukum Islam harus mengerti fikih, usul fikih. Ini masing-masing ada ahlinya, Bapak Ibu. Kalau ngasih tasawuf, ini juga harus ahli tasawufnya, yang ahli spiritualnya, usahakan yang bersanad dia. Ya. Nah, di sini ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Nah, sebahagian kita ini, mohon maaf nih ya, karena saya ini menyampaikan ilmu. Sebahagian kita ini ada yang ahli fikih. Lalu dia mempelajari tasawuf, lalu dia diiklankan, diajarkan tasawuf itu sesat, begini. Dia nggak ahli tasawuf. Ini juga istilahnya lintas ilmu dia. Ini tidak boleh. Nggak usah dipercaya orang seperti itu. Ya. Begitu juga orang ahli tasawuf nanti kalau dia nggak ahli fikih, dosa dipercaya. Itu seperti tadi, ngaku-ngaku ahli hakikat tapi mengharamkan yang halal. Haram itu makan daging katanya. Itu ngaku-ngakunya orang tarik, orang apa itu, orang ahli spiritual. Mungkin tidak orang tarikat. Tapi dia mengaku ahli hakikat. Dia kala-kalinya itu. Ayat Tuhan itu. Tenggelam dia dalam akalnya. Ya. Maka disinilah dari mana ini kita tahu berdasarkan ilmu tadi, ya dari ayat tadi kan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmin. Maka nanti Bapak Ibu, kalau kita tidak ngerti ilmu fikih, nanti kita akan mudah tersesat. Kalau kita mau berhukum. Contohnya gini, ya, ada orang masuk ke masjid, dilihat Nabi, isbal itu mata kakinya ketutup sama jubahnya. Lalu apa kata Nabi? Ulangi, uduk lagi sana, kata Nabi kan. Suruh uduk. Setelah uduk dia lagi, sholat lagi. Lalu Nabi katakan, ulangi sholatmu. Yang pertama tadi suruh wudhu lagi dari wudhu. Yang kedua, ulangi sholatmu. Ya Rasul, aku nggak tahu lagi bagaimana caranya. Baru dia jadi Rasul. Coba pahami dengan baik-baik. Yang pertama dia disuruh berwudhu lagi. Itu kenapa disuruh wudhu lagi? Ada dokter cenderung ilmunya ilmu hadis tapi tak paham fikih. Dia bilang inilah haramnya isbal. Penyebab dia amalnya ditolak, soalnya ditolak karena isbal. Dia tengok hadisnya secara tekstual. Apakah ini benar? Salah.
Karena isbal itu bukan alat pembatal sholat, bukan pembatal dia. Yang membatalkan sholat pertama wudu tidak sempurna. Maka kata ulama, pertama kali dia masuk, Nabi melihat itu di mata kakinya itu tidak kena air gitu. Ya, mata kakinya tidak kena air. Waktu itu kebuka dia. Maka disuruh Nabi, wudu lagi sana. Yang kedua, dia sholat yang kedua, dia tidak tumak ninah. Langsung aja. Itu ilmu fikihnya. Maka kalau kita ruku, habis ruku langsung berdiri langsung sujud, ini batal sholatnya, Pak. Tidak ada tumak ninahnya dalam mazhab Hanafi. Maka yang kedua itu tidak tumak ninah. Maka dalam mazhab Syafi'i nanti tumak ninah itu menjadi diwajibkan belakangan. Ya. Kalau tidak batal, tidak sah wudunya, sholat batal? Batal. Maka disuruh Nabi wudu lagi. Kenapa disuruh Nabi wudu lagi? Karena mata kakinya nggak kena air, nggak sempurna wudunya. Maka disuruh wudu lagi. Yang kedua, kenapa nggak disuruh wudu lagi? Ya karena dia tidak tumak ninah. Benar kan secara ilmu? Tapi kalau nggak ngerti fikih, ngarang dia. Isbal itu batalin sholat. Wih, berapa banyak orang isbal ini nanti, Pak. Batal semua sholatnya kan? Tidak ada dalam fikih itu bahwa isbal itu batalin sholat. Inilah namanya memahami ayat hadis dengan ilmu. Itu dalam hukum. Dalam akidah pun begitu Bapak Ibu. Nanti kan ilmunya banyak, ilmu agama ini. Contoh yang kesesatan, memahami dalil tanpa ilmu. Allah punya dua tangan, dua tangannya kanan. Allah punya kaki, punya betis, punya wajah. Ini hadisnya semua dan ayat Qur'annya. Allah punya tangan, wakilta yadaihi yamin, hadis sahih Muslim. Tangan Allah dua-duanya kanan. Kemudian dalam hadis sahih Bukhari ini disebut Allah meletakkan kakinya di neraka. Maka Allah meletakkan kakinya neraka dan neraka berkata, cukup. Qat. Wah. Gimana munculkannya lagi nih? Nah. Kemudian di sini Allah punya wajah, walillahi masyriq wal maghrib. Nah, wajhullah, Allah punya wajah. Nah. Oke. Jadi kalau kita kumpul ayat Quran hadis mengatakan Allah punya tangan, tangannya dua, kemudian Allah punya kaki, diletakkannya neraka, Allah punya wajah. Di dalam ayat Al-Qur'an tidak ada yang mengatakan Allah punya kepala. Berarti Allah tak berkepala. Dipakainya lah kaidah ilmu, kalau tidak ada dalilnya dalam akidah maka tidak boleh disebut. Menandakan tidak ada. Maka tidak ada dalil yang mengatakan Allah berkepala. Berarti Allah nggak ada kepalanya. Yang ada wajahnya, tangan, kaki dan seterusnya. Bisakah kita memahami begitu? Tidak. Lalu bagaimana memahami ayat seperti ini? Maka kembali kepada kaidah. Pahamilah ayat Al-Quran dan hadis itu dengan ilmu. Ilmu apa yang kita gunakan Ustadz? Gunakanlah ilmu ulumul Quran. Namanya ayat muhkam mutasyabih. Bagaimana cara memahami ayat muhkam dan mutasyabih? Ayat muhkam dia jelas, tegas. Hurima alaikumud dam walahmul khinzir misalnya. Haram bagi kamu darah, haram datang babi. Itu jelas muhkam. Tidak perlu ditakwil. Semua orang bisa memahami. Nah, bagaimana dengan ayat mutasyabihat? Apa maksudnya? Ayat mutasyabihat itu definisinya pertama ayat yang hanya Allah tahu maknanya. Alif lam mim. Apa arti alif lam mim? Ya? Hanya Allah yang tahu maknanya. Wallahu a'lam bimuradih. Selesai. Yang kedua, mutasyabih itu antara makna terjemahnya dengan maksudnya berbeda. Nah, coba itu. Itu ulama ushul jamaah memahami gitu. Seperti Wahbah Juheli dalam tafsirnya Al-Munir dia sebut muhkam mutasyabih itu adalah ayat yang hanya Allah tahu maknanya atau ayat yang terjemahnya berbeda dengan maksudnya. Terjemahnya apa tadi? Yadullah, tangan Allah.
Jadi kalau dalam ilmu mutasyabihat bagaimana? Maksudnya bukan tangan seperti manusia, bukan terjemahnya dipahami begitu. Oh enggak bisa, ini firman Tuhan. Tuhan yang mengatakan dia bertangan berkaki. Ini memahaminya dengan tekstual, tidak dengan ilmu. Ya. Maka nanti, mohon maaf nih, Imam Syafi'i kalau kita teliti nanti semua ahlus sunnah wal jamaah ini mencela yang musyabbihah, yang menyamakan Allah dengan makhluk, termasuk yang mujassimah, menganggap Tuhan punya jisim. Oh beda Ustaz, Allah itu punya tangan dan kaki, tapi tangan dan kakinya beda dengan manusia. Datang Buya Yahya, apa bedanya kita bilang gini? Kucing itu punya tangan, punya kaki, tapi tangan kaki kucing beda dengan tangan kaki manusia. Sama nggak tuh? Jadi konotasi tangan di situ adalah fisik, jisim. Maka orang yang menjisimkan, memfisikkan Tuhan, zat Allah, terjunlah dia dalam akidah mujassimah. Nah, supaya kita pahami lagi ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran musabbihah mujassimah ini masuk golongan aliran sesat. Jadi bantu memahami ayat Quran hadis itu dengan apa? Dengan ulumul Quran. Hadisnya sudah sahih, ulumul hadis sudah nggak ada masalah. Hadis Muslim, hadis Bukhari, udah gak ada masalah di hadis. Yang jadi masalah di ilmunya, memahami ilmunya dengan ulumul Quran, mutasyabihat. Yang kedua, pahami dengan ilmu akidah saja, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini nama memahami dengan ilmu. Libatkan ilmu yang terkoneksi dengannya. Kalau kita pahami dengan terjemah, nanti terjun kita Pak kepada akidah mujassimah, menjisimkan Tuhan. Dan aliran mujassimah dalam sejarah ini termasuk aliran yang dicela seluruh ulama-ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Makanya sahabat dulu kalau ditanya ayat gini, wallahu a'lam, dia nggak tahu. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ayat mutasyabihat maknanya kecuali Allah. Selesai. Maka sahabat tuh, kalau bahasa Imam Malik, Ar-Rahman ala arsyistawa. Ar-Rahman istawa ala arsy. Wal mas'ul bid'ah. Pokoknya Ar-Rahman istawa ala arsy. Tanya-tanya bid'ah, enggak diperbincangkan sahabat. Ini yang pakai ini. Kaidah pertama. Kaidah kedua, la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Ini ilmu keduanya. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang yang rasikh dalam ilmu. Nah, karena maksudnya berbeda dengan terjemahnya, maka kita mau tahu takwilnya. Boleh nggak ditakwil? Boleh. Tapi takwilnya harus warrasikhuna fil ilmi. Harus diambil dari ulama yang rasikh, yang dalam ilmunya. Kata Ibnu Abbas, ana minar rasikhuna fil ilmi. Saya adalah salah satu dari orang yang rasikh dalam ilmu. Maka ketika Ibnu Abbas memahami ayat misalnya, ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan zat Allah, mengharapkan wajah di situ ditakwil, mengharapkan ridho Allah. Baca nanti di buku terjemah Departemen Agama, semua terjemah. Itu rata-rata semua mengatakan wajah Allah itu artinya ridho Allah. Ibtigha'a wajhillah, mengharapkan ridho Allah. Bukan wajah atau zat. Maka ridho, ditakwil. Tidak boleh takwil. Ini sebenarnya orang yang enggak baca riwayat sempurna. Baca itu tafsir Ahkam Al-Qurtubi itu. Jelas di situ disebutkan. Baca itu tafsir-tafsir Ahkam seluruhnya. Tafsir-tafsir Ahlussunnah wal Jamaah. Semuanya menyebutkan bahwa di antara sahabat itu ada yang mentakwil. Jangankan. Ya. Kalau ada orang melarang takwil, ini keliru. Sahabat Ibnu Abbas mentakwil, Mujahid mentakwil, Imam Syafi'i pun kadang mentakwil. Nanti saya contohkan takwilnya. Ya, sebagian ulama besar, Ibnu Hajar Asqalani ahli hadis juga mentakwil, ulama-ulama besar, rasikh. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Bagaimana Allah turun? Apakah seperti Superman? Oh enggak. Yang dimaksud turun situ adalah turunnya malaikat rahmat, kata beliau, bukan zatnya. Kenapa? Ya karena itulah sebabnya di sepertiga malam terakhir semua orang yang berdoa dikabulkan karena rahmatnya turun. Mintalah dikabulkan. Al-Ghazali juga mentakwil. Yang dimaksud dengan Allah turun ke langit dunia, itu kedekatan kita kepada Allah semakin dekat, akrab. Kujadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan pendengaranku, berjalan dengan kakiku.
Itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Itu yang disebut dengan fana. Karena di waktu tahajud seperti malam terakhir, itu rasa dekat kita kepada Allah semakin dekat. Seperti hijab-hijab itu dibuka. Ya, artinya kita rasa dekat itu semakin dekat, semakin kuat di keheningan sepertiga malam terakhir. Al-Ghazali mentakwil seperti itu. Jadi kalau ada mengatakan ulama tidak boleh mentakwil, itu keliru. Tidak ada ilmunya, tidak boleh takwil. Yang ada ilmunya boleh ditakwil, tapi yang mentakwilnya ahli ilmu, warrasikhuna fil ilmi. Maka ayat ini dibaca dua. La ya'lamu ta'wilahu illallah, satu. Yang kedua, la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Nah, selesai. Nah, selamat kita kan, karena kita mentakwilnya, menafsirkannya, memahami ayat dengan ilmu. Ilmu Quran keluar, ya. Ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran, ta'wil muhkam mutasyabih keluar. Ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya pun keluar juga. Selesai. Nah, itulah dia, Pak, memahami ayat dan hadis dengan ilmu. Ya. Ini banyak lagi karena waktunya kita singkat saja. Termasuk ini, walillahi masyriq wal maghrib fa inama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun Allah meliputi atau Allah itu miliki langit timur barat, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Nah, ada orang mengatakan, kembali dengan akalnya, berarti kan kemanapun kita hadapkan wajah kita, di situ ada Allah. Kalau begitu sholat nggak perlu menghadap kiblat. Benar? Benar kan? Secara akal. Oh, di mana kita hadapkan wajah kita sudah wajah Allah kok? Apa ya harus menghadap kiblat? Nah, harusnya dipahami dengan ilmu. Ilmu apa? Pertama, ulumul Quran, sebabun nuzul. Ayat ini turun waktu Nabi tidak mengetahui arah kiblat. Tertutup awan. Malam hari nggak tahu mereka. Ada yang ke timur berjihad, ada ke barat. Ah, kayaknya di sana ini kiblat nih. Ngadap ke barat dia. Enggak, aku yakin ke sana. Ngadap timur dia. Baru turun ayat ini. Jadi ayat ini bisa dipakai dengan asbabun nuzul saat kita tidak mengetahui kiblat atau saat di atas kendaraan. Kita di atas pesawat, nggak perlu kita nyari-nyari kiblat, ngadap aja langsung sholat. Nabi di atas kuda, ngadap aja langsung kemana kudanya. Udah. Jadi ada ilatnya. Itu hukum. Itulah hukum fikih. Dalam fikih menghadap kiblat itu wajib. Nah, keluarlah ilmu hukum fikihnya, keluar juga ilmu ulumul Qurannya, asbabun nuzul. Jadi memahami ayat ini dengan ilmu. Nah, baru dia jauh dari sesat, Pak. Kalau enggak nanti ya gitulah. Ya. Ini lagi ngeri nih. Mambaddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya, murtad, bunuh. Kan? Kemudian hadis lagi, man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan salat dia kafir nyata. Berarti orang ninggalin salat murtad, dan orang murtad dibunuh. Ayahnya tak sholat satu waktu subuh, dibunuhnya. Coba akal-akalan nggak tuh? Ngeri kan? Kalau sudah sampai ke sini bisa ngeri, Pak. Inilah yang menyebabkan teroris nanti, menghalalkan darah orang tak sholat. Membaddala dinahu faqtuluh. Barang siapa menukar agamanya, murtad, bunuh. Bisa nggak kita lakukan lagi sekarang ini? Nah, di dalam ilmu usul fikih, ulama besar seperti Subqardawi dia cari ilatnya nih. Kenapa ada perintah bunuh bagi orang murtad? Kata beliau, masa Nabi kalau orang murtad itu membahayakan. Karena dia menjadi pengkhianat perang. Itu masa perang. Pengkhianat perang, dia akan memecahkan kekuatan, dia akan mempengaruhi orang beriman. Jadi pengaruhnya besar. Nah, pengkhianat perang di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu boleh dibunuh. Kalau sekarang orang kalau murtad, kita 85% murtad orang, langsung kita bunuh. Apa yang terjadi? Langsung masuk penjara kita kan. Nah, jadi carinya ilatnya dengan ilmu tadi itu. Jadi tidak bisa lagi dipahami secara tekstual. Benar ini hadisnya Sahih Bukhari.
tapi memahaminya pakai ilmu. Nah, ini tadi. Karena ilatnya begitu, Pak. Zaman Nabi itu bahaya sekali kalau orang Mu'tad. Dia bongkar nanti rahasia Madinah. Pertahanan Madinah itu begini. Ini bahaya nih kan. Dia kan lari ke musuh. Membahayakan umat Islam. Nah, maka ketika saya pernah dialog di Facebook sama seseorang, dia nggak setuju. Pokoknya asal artis murtad itu harus dibunuh katanya gitu kan. Ini hadisnya katanya. Baik, saya bilang. Terakhir saya mau buat hadis ini. Siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir. Ayah ibumu pernah nggak ninggalin sholat? Saya bilang. Nah, kalau pernah, kenapa nggak kamu bunuh? Saya bilang. Kan dah kafir, saya bilang. Kalau kafir kan keluar dari agama, saya bilang. Bingung dia, bisa jawab dia. Nah, yang dimaksud meninggalkan sholat di sini kata Imam Syafi'i, ini ditakwil oleh ulama besar. Meninggalkan sholat, kalau meninggalkan sholat karena malas, itu tidak kafir, itu fasik, dosa besar. Kan ada orang ninggalin sholat, banyak kan? Tapi kenapa? Malas. Kafirkah dia? Tidak. Kalau dia kafir, setiap sholat, sahadat lagi, itu menyusahkan. Nah, kata Imam Syafi'i, wajib Syafi'i tidak mau dia. Masa sahadat terus katanya. Nah, yang dimaksud di sini adalah mengingkari kewajiban sholat dan dia meninggalkannya. Gak ada sholat lima waktu itu. Gak betul perintahnya itu. Itu bisa dianggap kafir, mengingkari kewajiban. Kenapa? Karena disepakati sholat lima waktu itu wajib. Yang keempat, Bapak Ibu, memahami ayat dan hadis dengan pendapat ilmu pemahaman ulama-ulama besar yang ahli di bidangnya. Ini kita ambil dari hadis ya, bahwa Nabi SAW mengatakan iza wusudal amru ila ghairi ahli pantajri sah. Apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita memahami ilmu fikih, ini lanjutan dari tadi, ya, memahami ilmu fikih, serahkan nanti kepada ulama yang ahli di bidangnya fikih. Kalau dalam tasawuf, nanti serahkan ulama bidang tasawuf. Ini nanti terjadi kekacauan kalau tidak ahlinya. Misalnya gini, Imam Syafi'i bilang, janganlah kamu orang tasawuf itu pagi-paginya bodoh, nanti sorenya apa? Jadi gila atau gimana gitu kan? Jadi orang fikih bilang, itulah gara-gara belajar tasawuf, jadi bodoh dan gila kan gitu. Tahu saya kalian belajar itu haram katanya. Karena dia tidak ngerti tasawuf. Lalu orang tasawuf mengambil kata-kata Imam Syafi'i dalam buku yang lain. Kunasehatin kalian dengan sebenar-benarnya, hendaklah kalian bertasawuf dan ahli fikih. Sebab kalau kalian berfikih saja nggak ahli tasawuf, kalian tidak merasakan nikmatnya takwa. Dan kalau kalian bertasawuf nggak berfikih, bagaimana orang bodoh bisa bagus ibadahnya? Ini dua-dua kata-kata. Ini kan perang ilmu namanya, Pak. Kenapa? Yang satu tidak ngerti tasawuf, dia hantam tasawuf. Saya mau tanya, ini kita real saja. Kalau betul kata Imam Syafi'i, seluruh orang tasawuf itu bodoh, ulama besar tasawuf Imam Ghazali bodoh nggak? Hah? Saya bilang Ghazali bodoh. Dia dapat gelar Bahrul Ilmu, Lautan Ilmu. Kemudian ada namanya Izzuddin bin Abdissalam, ini juga jago ahli tasawuf. Dia dapat gelar Sultanul Ulama, Raja Ulama. Bodoh nggak? Ghazali dan Izzuddin bin Abdissalam ini mazhab Syafi'i. Loh, jadi kenapa melarang tasawuf sementara ulama besar tasawuf ahli-ahli semua, enggak ada yang bodoh kan gitu. Ini kan bertentangan, Pak. Kenapa? Karena kita serahkan tadi tasawuf ini kepada orang yang enggak ngerti. Akhirnya nyerang dia. Nah, jadi serahkan ulama. Sebenarnya logikanya kan sederhana. Kalau anak kita sakit gigi, kita bawa ke dokter gigi. Jangan bawa ke Auto 2000. Kenapa? Yang ahli gigi ya dokter gigi, bukan Auto 2000. Mobil kita rusak, bawa kemana? Nah, baru Auto 2000. Jangan bawa ke bengkel motor. Bingung ngajar motor, kan dia nggak ngerti mobil. Itu kan sama-sama kendaraan, katanya pula. Kan susah kita, Pak. Itu kan sama-sama dokter. Tapi kan jantung sakitnya, bukan sakit gigi. Dokter hewan dikasih penyakit gigi, bingung juga dia kan. Dokter gigi dikasih penyakit hewan, bingung juga dia. Kecuali dia belajar dua-duanya gitu, ahli dua-duanya, baru bisa, Pak. Nah,
Tapi tidak banyak orang yang ahli betul-betul dalam 2-3 ilmu gitu ya. Makanya maafnya kalau ini saran saya, kalau mau belajar dengan ulama, dengan ustaz, sesuaikan dengan bidang ilmunya. Dia bidang ilmunya apa? Keahliannya apa? Tanya. Ya sudah. Ngajar di situ. Nanti kalau kita suruh ngajar yang lain dia tidak ahli, itu bisa. Itulah nanti membuat umat kita nanti pusing, nyerang sana kemari. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini contoh sederhana. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Ini kalau enggak ahli syariah, enggak ahli hukum syariah, ini banyak yang salah paham, Pak. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ini yang dipakai orang teroris. Negara kita ini tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak berhukum pakai Al-Quran, tidak berhukum pakai hadis. Berarti negara ini negara kafir. Itu keluar fatwa besarnya gitu, Pak. Nah, saya tak sebut lembaganya. Langsung itu di Jogja saya dengar itu. Waduh, insinyur. Loh, kok insinyur ngomong kayak gini, saya bilang. Enggak ahli syariat dia. Lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Itu hukum Allah apa enggak itu? Hah? Jadi kafir Bapak? Gara-gara berhenti lampu merah. Kafir gak kita itu, Pak? Karena kita memahami hukum Allah itu hanya teks Quran hadis, tidak pakai ilmu tadi. Nah, di dalam Islam apalagi muamalat, dalam fikih, ijtihad itu juga hukum Allah. Apabila dia diijtihadkan mendekati Al-Quran Sunnah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kamu buat adil dan buat baik. Berhenti lampu merah, buat baik enggak? Buat baik. Berarti hukum Allah kan? Kenapa? Allah merintahkan kebaikan. Kenapa kita menganggap itu baik? Karena tak ada teks dalam Quran Sunnahnya, ijtihad pakai akal kita, Pak. Itu muamalat. Kalau kita lampu merah punya nyelonong boy, terus macet. Kalau terjadi macet, get stuck, semua orang susah. Nyusahin orang ramai apa hukumnya? Dosa kan? Itu kesepakatan adat kita. Malah kalau kita lampu merah terobos, itu kita mengambil hak orang lain, hak jalan. Berdosa gak mengambil hak jalan orang lain? Berdosa. Itu namanya ijtihad dengan akal. Itu muamalat. Bukan ibadah madu. Maka yang dimaksud dengan bima anzalallah, yang diturunkan Allah itu adalah Al-Quran, Sunnah, dan menurut akal orang beriman, akal ulama itu baik. Dekat nilainya dengan Quran Sunnah. Jadi ijtihad itu pun bahagian dari yang diturunkan Allah gitu. Kan Allah turunkan ilmu ke kita. Maka nanti kalau kita luaskan lagi, Al-Quran itu anggap saja ilmu Allah, logika Tuhan ada dalam Quran. Nah pertanyaannya, apakah ilmu Allah itu hanya terbatas yang ada dalam Quran? 6.326 ayat itu saja. Apakah di luar itu tidak ada lagi ilmu Allah? Salah juga kan? Maka Allah menurunkan ilmu pokok itu ada dalam Quran, tidak boleh dibenturkan. Nah, ciri-ciri orang akalnya bagus tidak bentur dengan ilmu akalnya dengan ilmu Tuhan tadi yang ada dalam Quran. Karena Al-Quran itu ilmu pokok. Ada lagi ilmu banyak yang diturunkan Tuhan nanti. Wa man lam yakum bima anzalallah. Bima anzalallah dengan apa yang diturunkan Tuhan. Nah, nanti ijtihad yang baik itu pun itu bagian ilmu yang diturunkan Tuhan kepada para ulama untuk berijtihad. Nah, itulah memahami dengan ilmu, ya. Jadi tidak sempit sekali dia, Pak, ya. Termasuk ini kan. Tapi waktunya udah ini, saya ambil yang terakhir aja. Memahami ayat dan hadis dengan pendapat, ilmu, pemahaman ulama besar ahli bidangnya, tetapi saya buat merah, dia harus berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, naikkan lagi dia, Pak. Nah, sebab nanti kayak Syiah, ini beda sama kita, Pak. Ayat ini dijadikan Syiah sebagai dalil nikah mut'ah. Nah, ini surah An-Nisa ayat 23 ini. Wal muhsanatu minan nisa.
Faman istamta'tum bihi minhunna, yang merah itu dianggap mereka istimta itu nikah mut'ah. Mereka tafsirkan. Jadi nikah mut'ah sama Syiah halal. Nanti buka tafsir Al-Mizan At-Tabari, Toba-Tobai. Al-Mizan Toba-Tobai itu ulama Syiah. Kalau kita buka di situ dihalalkannya, Pak. Ya. Jadi ketika kita buka nanti 32 tafsir Ahlussunnah wal Jamaah lebih, semuanya mengharamkan. Cuman Al-Mizan itu Toba-Tobai itu yang menghalalkan. Kenapa? Mereka memahami di situ adalah nikah permanen. Ya, karena di situ sebut wal muhsanatu minan nisa, boleh kamu menikahi perempuan muhsanat, boleh, ya, dan tidak boleh menikahi perempuan suci yang sudah bersuami kecuali ma malakat aimanukum, hamba saya, kitabullah alaikum, itu yang diwajibkan ditetapkan Allah bagi kalian. Wa uhillalakum, boleh mencari di belakang itu dengan hartamu muhsinina ghairu musafihin, dengan menjaga diri, menjaga kesucian, bukan untuk musafihin, melakukan perjinahan. Famastamta'tum bihi minhunna, barang siapa yang sudah melakukan campur dengan istrinya, maka berikanlah maharnya. Nah, campur istamta' itu campur hubungan suami istri, itu nikah permanen kata ulama, bukan nikah mut'ah. Jadi Al-Quran ayat ini tidak menyebut nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu dihalalkan berdasarkan hadis, dinasakh berdasarkan hadis. Inilah beberapa poin penting supaya kita tidak tersesat. Nah, yang terakhir adalah hindari menggunakan akal semata-mata. Ini tadi sudah diurai sebenarnya di atas, ya. Seperti Ahmad Musodik. Aku ini nabi akhir zaman, Nabi Ahmad. Dari mana kau tahu? Nih, di doktrinnya Pak ini. Bu. Ini dalilnya. Nanti akan datang nabi, ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Akan datang nabi sesudah Nabi Isa, namanya Ahmad. Ini dia Ahmad. Apa tugas Nabi Ahmad? Musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiq. Ini dia Ahmad Musaddiq. Namanya Pak dari Quran. Nah, orang yang baru belajar kan gampang sesat. Makanya orang sesat ini banyak juga pengikutnya, Pak. Karena pakai Quran. Jangan Bapak kira orang sesat itu nggak pakai Quran, nggak pakai hadis. Debat sama Syiah habis keluar Quran hadis, Pak. Nah, itu uraiannya sampai rincinya. Tidak bisa semata-mata Quran hadis juga, harus kita lihat juga keulamaannya, kepakarannya, keilmuannya, gitu ya. Kalau baru belajar kan sesat itu, Pak, kan? Jelas kan ayatnya? Mim ba'dihi ismu Ahmad. Akan datang sesudah Nabi Muhammad namanya Ahmad atau Muhammad. Apa tugasnya? Musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiq, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Makanya Ahmad Musaddiq tuh Taurat, Zabur, Injil, Quran itu benar semua katanya. Aku nyempurnain katanya. Baik, saya kira itu saja intisarinya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau tanya silakan.